Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin sedikit mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang integrasi numerik metode Riemann. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Zunita, Adi Hermanto, dan saya sendiri, Nafisa Ramadhani. Baik, sebelumnya pasti teman-teman udah pada tahu ya apa itu integrasi numerik. Metode integrasi numerik adalah suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Jadi, integrasi numerik itu dapat digunakan untuk menghampiri luas bangun datar yang tidak beraturan. Dan selanjutnya bisa digunakan untuk menghitung luas bangun datar yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x. Pada penerapannya dapat menghitung luas dan volume pada bangun atau benda putar. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Adi Hermanto. Saya akan menjelaskan tentang metode integral Riemann. Metode integral Riemann dibagi 3 metode. Yang pertama itu luas yang dibatasi Y sama dengan fx dan sumbu x. Yang kedua, luasnya dibagi menjadi n, bagian pada reng x sama dengan a, b. Kemudian dihitung LI, luas setiap persegi panjang, di mana LI sama dengan fxi dikali delta xi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma metode integral Riemann. Bagi 4 metode. Yang pertama itu didefinisikan fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi area n. Hitung h sama dengan B kurang A dibagi N. Hitung luas sama dengan H dikali sigma I sampai N F XI. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Mari kita perhatikan gambar ini. Metode Riemann merupakan metode yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dengan sumbu x. Bagaimana cara kita untuk mencari luas daerahnya? Cara mencari luas daerahnya itu kita bentuk sebuah partisi-partisi persegi panjang, di mana partisi-partisi ini akan kita cari panjang dan lebarnya. Namun dalam hal ini kita akan mencari panjang dan tingginya. Panjangnya itu merupakan antara A sampai B. Nah, untuk mencarinya itu menggunakan delta x, yaitu B dikurang A. B itu adalah tepi atasnya dan A itu merupakan tepi bawahnya, tepi bawah kurvanya, dibagi N, berapa banyak partisi-partisinya. Dalam gambar ini ada partisinya itu ada 4 partisi. Kemudian tingginya merupakan di fx1. Kemudian maka ada rumusnya. Rumusnya adalah sigma 1 sampai I sama dengan 1 sampai 4 fxi dikali delta x. Maka untuk cara mencarinya, jika partisinya sebanyak n, luasnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x, di mana delta x merupakan B dikurang A dibagi n. Kita langsung ke soalnya. Contoh soalnya, hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 2 dan sumbu X untuk reng X sama dengan 0,1. Mari kita perhatikan gambarnya. Di situ ada kurva X pangkat 2. Kemudian mari kita jawab delta x-nya. Kita cari pertama delta x-nya. Delta x-nya sama dengan B dikurang A dibagi N, di mana B-nya merupakan terletak di angka 1, kemudian A-nya terletak di 0. Maka delta x-nya sama dengan 0,1. Kemudian kita lihat tabelnya, tabel f x pangkat 2. X merupakan nilai X-nya tadi merupakan 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1. Kemudian kita kuadratkan karena dia merupakan fx2 ya. Maka kita dapatkan X pangkat 2, kita kuadratkan yang X-nya tadi, hasilnya seperti di dalam tabel fx pangkat 2.
Kemudian kita cari luasnya. Luasnya merupakan sigma I sama dengan 0 sampai ke 10, di mana f(x pangkat 2) dikali delta x. Delta x yang kita masukkan, delta x-nya merupakan 0,1, kemudian kita tambahkan fx pangkat 2-nya. Sehingga hasilnya merupakan 0,385. Secara kalkulus, luasnya merupakan menggunakan integral 0 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan hasilnya 0,33, sehingga errornya merupakan 0,385 dikurang 0,33, errornya adalah 0,52. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Diketahui suatu kurva dengan persamaan y sama dengan x pangkat 2. Berapakah luas daerah yang terletak di bawah kurva tersebut jika intervalnya 0,4? Sama seperti tadi, kita cari dulu delta x-nya. Delta x-nya di situ ada 4 partisi ya, sehingga dibagi sama dengan 4. Hasilnya 1. Kemudian kita lihat tabelnya, tabel fx-nya ada 0,5, 1,5, 2,5 dan 3,5, yaitu tingginya tadi. Kemudian fx-nya itu kita pangkatkan 2, lalu kita cari luasnya sigma 0 sampai 4 fx pangkat 2 delta x, sehingga hasilnya 21,0. Lalu bagaimana jika partisinya itu kita tambah menjadi lebih banyak lagi? Kita lihat di sini, ini merupakan untuk partisinya yang berjumlah 8, sehingga delta x-nya 0,5, kemudian luasnya 21,25. Kemudian bagaimana jika kita tambahkan lagi partisinya menjadi 16 partisi, di mana delta x-nya menjadi 0,25. Kemudian kita cari delta x-nya berapa, sehingga hasilnya untuk luas dengan partisi yang partisi 16 hasilnya 21,3125. Nah, untuk luas secara kalkulusnya yaitu integral 0 sampai 4 fx delta x, yaitu 1/3 dikali 64 sama dengan 21,33. Nah, jadi berapa error dari proses pencariannya itu pada partisi ke-4, partisi ke-8, dan partisi ke-16. Luas total pada yang pertama yaitu 21,0, errornya yaitu 21,33 dikurang 21,00, maka hasilnya 0,33. Kemudian pada yang kedua errornya itu 0,08, kemudian error yang ketiga pada n-nya yang ke-16 errornya 0,0178. Jadi dapat kita simpulkan, semakin banyak jumlah piece atau partisi, maka errornya semakin sedikit dan hasil hitungannya semakin baik. Baiklah, sekian presentasi dari kami, yaitu metode Riemann. Terima kasih.